Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Salam Simbolon. NIM saya 1722018 dari kelas B4 2017. Pada saat ini saya akan membuat kesimpulan dari 4 judul, 4 pertemuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Human Resources Management. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dan tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan sumber daya manusia di dalam perusahaan atau organisasi yang dilakukan melalui upaya-upaya untuk pengembangan, pelatihan, seleksi, dan lain-lain untuk mendapatkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk mengoptimalkan SDM yang ada tersebut dalam bekerja secara individu maupun bekerja sama dengan orang lain atau secara tim. Untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, maka Departemen SDM akan membantu para pimpinan untuk mengenal, mengembangkan, dan mengevaluasi karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu SDM yang memenuhi syarat keterampilan dan keahlian serta pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Juga SDM yang berdedikasi terhadap perusahaan atau organisasi. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia ini tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Dalam menangani tantangan tersebut diperlukan strategi atau solusi untuk membantu pencapaian sumber daya manusia yang siap untuk bekerja dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Dari sekian banyak, memang ada banyak cara untuk memperoleh SDM yang baik. Di sini saya mengambil beberapa cara. Yang pertama adalah tes psikotes, yaitu tes kepribadian untuk mengetahui perilaku atau kemampuan berkomunikasi SDM tersebut. Kemudian tes bakat untuk menguji penalarannya secara angka maupun secara verbal. Kemudian role playing, ini mirip simulasi di mana SDM-nya diujikan langsung terjun ke lapangan. Kemudian analisa kasus, SDM tersebut diberikan kasus dan akan dinilai, dievaluasi bagaimana cara dia untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian presentasi dan grafologi. Presentasi adalah bagaimana dia untuk meyakinkan orang lain akan apa yang dipresentasikan. Dan grafologi ini adalah mempelajari tulisan dan tanda tangan SDM tersebut. Dan masih banyak cara-cara lain untuk mengetahui kemampuan SDM tersebut sebelum dia direkrut sebagai pegawai, sehingga akan sedikit kemungkinan untuk salah dalam merekrut calon pegawainya. Yang kedua, praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Nah, suatu perusahaan atau organisasi tentu saja ingin SDM-nya adalah SDM yang terbaik demi tercapainya tujuan atau sasaran perusahaan. Nah, di sini ada sistem yang dapat digunakan. Sebenarnya banyak sistem, tapi di sini saya hanya ambil 6 sistem. Bagaimana caranya untuk memperoleh SDM yang terbaik? Yang pertama adalah internal career opportunity. Praktek ini adalah peningkatan mutu yang diterapkan kepada karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan dan yang dapat dikader untuk jenjang karir yang lebih baik. Kemudian yang kedua, training sistem formal. Praktek ini mengacu pada pelatihan formal atau training yang diberikan kepada karyawan untuk memberikan skill atau kemampuan lebih yang dikuasai yang berdampak baik terhadap perusahaan. Kemudian sistem penilaian kerja. Fokus kerjanya di sini adalah bagaimana keefektifan cara kerja SDM tersebut. SDM tersebut akan mendapat reward dari hasil kerjanya, seperti insentif atau naik jabatan. Kemudian profit sharing plan. Praktek ini adalah pembagian hasil dari satu perusahaan sebagai hasil sistem manajemen SDM yang sukses dan berhasil. Sehingga ini akan membantu menyemangati SDM yang ada. Yang kelima, employment security atau keselamatan kerja. Praktek ini menunjukkan jaminan kepada karyawan
atas pekerjaan mereka. Karyawan yang baik tentunya dengan SDM yang baik diberi jaminan kepada mereka, karena karyawan yang lama bekerja di perusahaan belum tentu dia akan terbebas dari PHK atau putus hubungan kerja. Dan yang terakhir, job definition. Dalam sistem ini, pendefinisian jabatan yang jelas akan membantu karyawan atau SDM memahami tugas dan fungsinya secara baik. Sumber daya manusia memerlukan pengelolaan manajemen yang efektif agar dapat menciptakan kompetensi bagi perusahaan atau organisasi. Nah, untuk bertahan dalam persaingan, maka pengelolaan suatu sumber daya manusia pada pegawai memberikan suatu peran strategis dengan memastikan bahwa SDM yang bekerja adalah SDM yang berpotensi. Yang ketiga, analisis dan desain pekerjaan. Dalam analisis dan desain pekerjaan ini ada dua bagian, yaitu analisis dan desain. Analisis pekerjaan yaitu bagaimana profesional SDM mengembangkan informasi mereka melalui analisis pekerjaan atau job analysis. Sementara desain pekerjaan atau job design menunjukkan bagaimana para spesialis SDM menggunakan analisa pekerjaan, membantu membuat desain dan mendesain kembali pekerjaan-pekerjaan. Spesialisasi SDM harus mempunyai pemahaman tentang desain pekerjaan. Hal ini karena desain atau rancangan pekerjaan menggambarkan organisasi lingkungan dan permintaan perilaku. Perancang-perancang desain pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai pertimbangan dan mencoba untuk menciptakan pekerjaan yang merupakan gabungan antara kepuasan dan produktivitas. Produktivitas dan kepuasan tenaga kerja memberikan umpan baik. Bagaimana sebaiknya pekerja itu dirancang. Kelemahan rancangan pekerjaan ada pengaruhnya juga, yaitu rendahnya produktivitas, perputaran karyawan, absensi, keluhan, sabotase, pengunduran diri, serikat kerja, dan lain-lain. Namun, ada juga yang berdampak sangat baik bagi perusahaan atau organisasi jika desain atau rancangan pekerjaan yang dibuat sangat bagus untuk mendukung produktivitas pada karyawan yang akan berdampak baik juga pada hasil yang dicapai baik secara individu maupun untuk pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan SDM yang ada menjadi SDM yang lebih baik demi kemajuan perkembangan perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilakukan perencanaan yang baik dan sistematis, baik dalam strategi maupun operasional. Dalam pelaksanaannya biasanya ada saja tantangan yang dihadapi baik secara teknis maupun non-teknis. Namun tetap saja perencanaan perlu dilakukan, baik dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, ataupun jangka waktu panjang. Nah, dalam perencanaan SDM ada 4 tahap yang dapat dilakukan. Ini adalah tahap secara globalnya, yaitu perekrutan, seleksi, memilih dan mempelajari, pelatihan dan pengembangan. Perekrutan ini di mana perusahaan mencari SDM yang potensial, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dapat dengan interview atau wawancara, dengan tes, atau dengan kedua cara tersebut juga dapat. Kalau seleksi, para calon pekerja yang memenuhi syarat yang datang mencari pekerjaan akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dites, diwawancara, semua kemampuan yang dimiliki oleh calon pekerja tersebut. Dengan ini akan ditemukan mana yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, memilih dan mempelajari. Setelah diputuskan calon pekerja tersebut, maka detail kerjanya dijelaskan lebih rinci sehingga terdapat kesatuan tujuan antara calon pekerja dan perusahaan. Dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan. Agar tenaga kerja yang baru tersebut bisa bekerja efektif dengan cepat dan dengan cepat juga menyesuaikan diri dengan suasana perusahaan, maka sebaiknya diberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan. Selain hal-hal tersebut di atas, karyawan juga perlu dimonitor dan dievaluasi kinerjanya.
Dengan pemberian penambahan gaji, insentif, dan promosi bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Hal ini juga akan memberikan gambaran jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemukan ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Inilah kesimpulan dari 4 materi yang dapat saya bawakan pada siang hari ini. Selamat siang untuk kita semua.